Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channels. In this channels focus on how to write letter of application and CV. Okay, letter of application. A letter of application is written to request a job, a place at an institution, university, college, etc., or a scholarship or grant. Jadi, di sini surat lamaran itu ditulis untuk meminta suatu pekerjaan di tempat di suatu institusi, di universitas, di perguruan tinggi, atau untuk beasiswa atau hibah. Nah, they are usually written in a formal style. Nah, biasanya ditulis menggunakan gaya yang formal. Nah, oke, next. Check step. Kita harus mengecek sesuatu untuk langkah-langkahnya. Before you write and after you write. Nah, sebelum kamu menulisnya, kita harus mengecek. First, what you have to write. Second, the information you want. Third, the way you can structure information. And the last, have a way that will help provide readers with all relevant information. Nah, oke, kita ke after you write. After you write, you must check grammar, vocabulary, the structure, the layout, the length, and the last, the level of formality. Oke, in your letter, di dalam suratnya atau dalam surat kamu itu biasanya ditemui ada very formal start, very formal end, formal start, formal end, less formal start, less formal end. Nah, very formal start itu ada di bagian untuk introduction. Contohnya, dear sir or madam. Very formal end itu contohnya yaitu yours faithfully. Sedangkan formal start and formal end, formal start yaitu dear Mr. Joan, and formal end yours sincerely. Sedangkan less formal start and less formal end, keep in mind that formal letters are more likely to. Ingat ya, di dalam surat formal itu terdiri dari first, include polite phrases. Second, have a more impersonal style or tone. Third, use fewer shortened verb forms. Include polite phrases. Dia terdapat kalimat yang sopan atau formal bentuknya. Yang kedua, itu menggunakan lebih sedikit kosakata. Yang ketiga, itu menggunakan kata kerja yang sangat pendek. Content of the letter. Generally, the letter is organized and presented in the three parts. First, the opening paragraph. Second, the body of the letter. Third, the closing paragraph. Nah, secara umum dalam isi surat itu terdiri dari 3 tipe. Yang pertama itu pembukaan, yang kedua yaitu isi surat, yang ketiga yaitu paragraf penutup. Okay, look at the example letter of application. Di sini ada tanda yang berwarna biru, abu, kuning, ungu, yang beserta hijau-hijauan. Nah, kita mulai dari warna biru. Terdapat kalimat 118 Soi Pawana, Lanprau, Bangkok, 10,900, June 12, 2011. Nah, di sini untuk berwarna blue atau biru itu tertanda bahwa itu adalah si pengirim, is the sender.
Oke, next. Untuk yang berwarna abu, the General Affairs Manager Isuzu Engine Manufacturing Co. Thailand Ltd. 122 Move for Lat Krabang District, Bangkok 10,520. Nah, yang berwarna abu, yang abu-abu itu untuk sending to, pengirimnya ke siapa. Nah, next, Dear Sir, the Yellow Guardian. Dear Sir itu termasuk ke dalam salutation yang berbentuk very formal start yang kita lihat di slide sebelumnya. Next, yang ditandai berwarna ungu itu reposition of secretary, posisinya untuk sekretaris itu termasuk ke dalam references. Nah, next kita lihat yang berwarna hijau Tosca. I saw in the Bangkok Post of 11 November that you are looking for a secretary. I would like to apply for this position. Kalimat yang berwarna hijau Tosca itu dinamakan the opening paragraph. Kalimat pembuka dalam sebuah paragraf. Nah, next kita lihat yang berwarna hijau daun. Itu termasuk ke dalam the body of the letter. Isi dalam surat. Berwarna gray, abu-abu. Kalimatnya yang dinamakan the closing paragraph. Kalimat penutup dalam paragraf. Ke dalam signing off. Nah, next kita masuk ke dalam Curriculum vitae. Curriculum vitae, a written statement of an application, personal history, biographical details, educational qualification, work experiences, achievements, and other strong points that make him suitable for grading selection for a job. Structure of your CV. First, personal details. Second, personal statement. Third, skills and qualities. Fourth, education and training. Fifth, employment. Sixth, interests and hobbies. And the last, references. Okay, additional information in curriculum vitae or CV. Kita membuatnya itu dengan apa yang memang kita ada atau kita punya dan tidak diada-adakan, dan itu tuh memang secara CV-nya real. Dan contohnya misalnya kita tidak ada dalam kelebihan di bidang tertentu. Nah, tidak apa-apa jika tidak dibuat. Buat saja yang kita punya. Okay, next look at the example of curriculum vitae or CV. Oke, di sini kita lihat curriculum vitae. Ada terdapat name and surname, address, tel, email, apply for, nationality, sex, marital status, date of birth, place of birth. Nah, ini punya CV-nya Bapak Titor. Di personal details itu terdiri dari names and surname, address, tel, email, apply for, nama, panggilan, nama lengkap dan panggilan, alamat, nomor telepon, email, bekerjanya sebagai apa, nationality, sex, gendernya apa, marital statusnya apa, tanggal lahir dan tempat tanggal lahir. Nah, di sini Mr. Titorn menyertakan education-nya terdiri dari tahun 2009, 2012, 2006, 2009, 2003, 2006,
tahun 1996 sampai 2003. Itu terdapat masing-masing penjelasannya, educationnya Mr. Thorne. And then the last Mr. Thorne memasukkan additional training dalam pelatihan-pelatihannya dari beberapa bulan dan beberapa tahun. Nah, untuk itu, I hope my explanation can make you all understand. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.